Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Ana Fitri Ananda, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Arisalah. Di video ini, Ana akan membahas tentang perkembangan sosial dan politik pada masa dinasti Utsmaniyah. Bagaimana sih sejarah perkembangan sosial dan politik pada masa dinasti Utsmaniyah ini? Dan terus siapa tokoh yang menjadi pendiri dinasti Utsmaniyah ini? Dan kenapa dinasti Utsmaniyah ini bisa mengalami kemunduran? Yuk kita bahas satu persatu. Dinasti Utsmaniyah merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam, di mana dinasti ini berdiri pada tahun 1299 dan runtuh pada tahun 1922. Berkuasa selama lebih dari 600 tahun, dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Eropa, Asia, hingga ke Afrika. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih perkembangan sosial dan politiknya pada masa dinasti ini. Yang pertama, fase pendirian dan ekspansinya, yaitu pada tahun 1299 sampai 1453. Didirikan oleh Utsman bin Ertuğrul di wilayah Anatolia atau sekarang dikenal dengan istilah Turki, terus menggunakan sistem militer yang kuat dengan pasukan Janissary. Ekspansi wilayah melalui penaklukan Bizantium dan Balkan. Puncaknya adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II Al-Fatih. Di masa kejayaannya sekarang kita bahas, itu di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sistem pemerintahnya yang tersentralisasi dengan birokrasi yang terorganisir. Yang kedua, masa kejayaannya, yaitu pada tahun 1453 sampai dengan 1566, di mana di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sistem pemerintahnya itu yang tersentralisasi dengan birokrasi yang terorganisir, penerapan hukum Islam dan hukum sultan atau kanun, berkembangan arsitektur, seni, dan budaya Islam yang gemilang, toleransi beragama bagi non-muslim. Yang ketiga, kita bahas sekarang tentang struktur sosial masyarakatnya, di mana kelas atas, yaitu ada sultan, terus ada juga keluarga kerajaan, ulama, dan pejabat militer. Sedangkan yang kelas menengahnya, yaitu pedagang, dan pengrajin dan ilmuwan. Terus ada juga kelas bawah. Kelas bawah itu petani dan pekerja biasa, di mana sistem millet memberikan otonomi kepada komunitas Kristen dan Yahudi dalam mengatur urusan internal mereka. Yang keempat, kita akan bahas tentang sistem politik dan pemerintahannya, di mana Sultan sebagai khalifah dan pemimpin tertinggi. Terus ada juga Dewan Menteri atau Divan yang dipimpin oleh Wazir Agung. Terus sistem provinsinya dengan gubernur, sistem desirme, rekrutmen anak-anak Kristen untuk dididik menjadi administrator. Jadi, dinasti Utsmaniyah ini berhasil membangun peradaban Islam yang megah dengan sistem pemerintahan yang terorganisir, militer yang kuat, dan masyarakat yang beragam namun harmonis. Perkembangan sosialnya ditandai dengan toleransi beragama dan kemajuan budaya, sementara sistem politiknya menggabungkan hukum Islam dengan hukum administratif yang efektif. Jadi menurut Ana ya, dinasti Utsmaniyah itu memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Islam dapat menjadi pemersatu berbagai bangsa dan agama. Terus sistem politik yang mereka bangun itu menunjukkan keseimbangan antara agama gitu kan, kekuatan agama dan kekuatan negara. Kejayaan mereka itu mengajarkan bahwa kemajuan peradaban Islam membutuhkan 3 pilar. Yang pertama, kepemimpinan yang visioner, yang kedua militer yang kuat,
Terus yang ketiga, toleransi sosial, di mana namun kemunduran dinasti ini di masa-masa akhir juga memberikan pelajaran bahwa sebuah peradaban perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Terus ketika dinasti Utsmaniyah ini gagal mengikuti perkembangan teknologi dan pemikiran modern di abad ke-18 dan 19, mereka perlahan kehilangan kekuatannya. Studi tentang dinasti Utsmaniyah relevan untuk memahami bagaimana umat Islam dapat membangun sistem pemerintahan yang adil, toleran, dan progresif. Di era modern, nilai-nilai seperti ini, seperti toleransi beragama, rule of law, dan inovasi yang dipraktikkan Utsmaniyah menjadi pelajaran penting dalam menyelesaikan konflik sosial dan politik di dunia Islam kontemporer seperti isu pluralisme dan demokrasi serta hubungan antar agama. Studi tentang dinasti Utsmaniyah relevan untuk memahami bagaimana umat Islam dapat membangun sistem pemerintahan yang adil, toleran, dan progresif. Di era modern ini, nilai-nilai seperti toleran beragama, rule of law, dan inovasi yang dipraktikkan Utsmaniyah menjadi pelajaran penting dalam menyelesaikan konflik sosial, politik di dunia Islam kontemporer seperti isu pluralisme dan demokrasi serta hubungan antar negara. Mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.